dibaca. Sering dibuka. Oke, bisa Enggak, tapi ini pasti saya yakin sama teman-teman pasti bukunya dibaca semua ini. Oke, saya lanjut ya sekarang ke ini, yaitu friendly merger atau hostile takeover. Nah, ini maksudnya adalah dalam proses akuisisi, pihak yang seringkali tidak setuju itu adalah dari pihak manajemen dari acquired company. Acquired company tadi adalah perusahaan yang akan dibeli. Nah, dan ini terjadi karena mereka itu, pihak manajemen dari acquired company ini, mereka takut kalau perusahaan mereka diakuisisi, nanti mereka akan kehilangan jabatan mereka atau jabatannya ini akan dicopot. Nah, di sini lalu ada dua, friendly merger dan hostile takeover. Friendly merger di sini maksudnya manajemen kedua belah pihak itu sebelum dilakukan akuisisi mereka akan berunding bersama, dan hasil perundingan tersebut itu menyangkut harga yang wajar, pembayaran akuisisi dan lain sebagainya, itu akan diusulkan ke pemilik perusahaan. Dan apabila dirasa bahwa manajemen perusahaan yang akan diakuisisi tidak akan bekerja sama, maka manajemen perusahaan yang akan mengakuisisi itu dia akan memilih untuk melakukan hostile takeover. Nah, dengan hostile takeover ini, manajemen perusahaan yang diakuisisi tidak diajak berunding, tapi perusahaan yang akan mengakuisisi langsung menawarkan ke pemegang saham acquired company persyaratan-persyaratan yang dinilai cukup menarik. Misalnya, seperti yang tadi, yaitu apabila misal harga sahamnya itu adalah, tadi contohnya adalah 8.000 ya, maka dia akan menawarkan, pemegang saham itu akan ditawari dengan harga yang lebih tinggi apabila mereka bersedia menjualnya ke perusahaan yang mengakuisisi. Nah, tapi dalam hostile takeover ini, pihak manajemen dari acquired company itu dia mungkin akan melakukan berbagai taktik untuk mempertahankan diri, atau istilahnya defense tactics, itu yang intinya adalah dia bertujuan supaya akuisisi tersebut itu batal. Nah, di sini yang dibahas ada tiga cara defense tactic yang dilakukan acquired company. Itu yang pertama adalah golden parachute. Golden parachute ini, taktik ini tuh dia dinyatakan dalam kontrak kerja, yang dia menyatakan bahwa apabila manajemen perusahaan akan memperoleh kompensasi yang sangat besar apabila mereka kehilangan jabatan karena perusahaan diakuisisi. Nah, jumlah kompensasi yang sangat besar yang diajukan ini, inilah yang mungkin akan membatalkan rencana akuisisi. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan poison pill. Poison pill di sini dilakukan dengan menerbitkan obligasi yang disertai dengan warrant yang dapat ditukar dengan saham perusahaan dengan harga yang sangat rendah. Nah, ini apabila misalnya saat ini harga saham PTB itu adalah 8.000 per lembar,
Tetapi warrant tersebut menyatakan bahwa pemilik warrant tersebut dapat membeli saham perusahaan dengan membayar hanya dengan Rp4.000. Nah, setelah PTB diakuisisi setelah PT acquired company itu dia diakuisisi pemegang sahamnya menjadi pemegang saham PT yang mengakuisisi, misalnya adalah PTA, maka warrant tersebut itu dia akan valid untuk saham milik PT yang mengakuisisi atau PTA. Nah, dan di sini kalau harga saham PTA itu jauh lebih tinggi dari 4.000, maka bekas pemegang saham PTB tadi itu akan diuntungkan. Karena dia bisa menjual, dia harganya tinggi tapi dia hanya cukup membayar 4.000 untuk membeli saham perusahaan itu kan, kalau dia punya warrant ini. Nah, jadi dia keuntungannya itu akan tinggi, tapi untuk pemegang saham PTA itu malah dia rugi. Nah, dengan begitu, dengan dia mengajukan persyaratan ini, poison pill ini, maka mungkin saja rencana akuisisinya itu akan dibatalkan. Nah, selanjutnya taktik yang ketiga untuk membatalkan akuisisi itu adalah yaitu PT ini namanya White Knight, yaitu PTB atau PT yang mau mengakuisisi ini dia mencari saja calon pembeli yang baru, jadi bukan lagi PTA itu. Dan di sini apabila mereka berhasil memperoleh calon pembeli baru yang menyatakan bahwa manajemen PT B tidak akan diubah, maka calon ini maka pasti manajemen PT B ini mau akhirnya. Inilah yang disebut dengan White Knight. Jadi begitu. Selanjutnya restrukturisasi, ini udah masuk subbab yang kedua. Berarti subbab yang pertama udah ya, nggak ada yang perlu kita bahas lagi. Saya lanjutkan ya. Subbab yang kedua yaitu restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Nah, perusahaan itu dia akan berkembang menjadi korporasi atau corporation yang mempunyai banyak unit-unit kegiatan atau divisi. Nah, unit-unit kegiatan di sini dia bisa saja dia bersifat independen, tapi bisa juga dia hanya merupakan pelaksana keputusan-keputusan dari kantor pusat. Nah, sekarang restrukturisasi. Restrukturisasi itu adalah merupakan kegiatan untuk mengubah struktur perusahaan. Nah, di sini dalam arti makin membesar atau juga makin merampingkan struktur perusahaannya. Restrukturisasi dalam modul ini yang dibahas itu adalah restrukturisasi dalam arti untuk perampingan korporasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Di sini ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah sell off, lalu spin off, yang ketiga going private, dan yang terakhir adalah leverage buyout. Nah, kita mulai dari yang pertama, sell off. Sell off di sini yaitu korporasi yang mempunyai unit kegiatan yang sangat beraneka ragam. Mungkin suatu ketika dia akan merasa bahwa di antara unit-unit tersebut ada yang tidak bekerja secara ekonomis, dan itu bisa disebabkan dengan karena berbagai alasan. Mungkin saja karena tingkat kegiatannya terlalu rendah sehingga sulit mencapai economies of scale. Seperti itu, atau juga karena dia itu bukan bisnis yang utama, bukan yang penggerak utama gitu, akhirnya dia divisi itu kurang diperhatikan, seperti itu. Nah, selanjutnya sell off di sini itu adalah maksudnya yaitu menjual unit-unit kegiatan yang
yang dirasa tidak bekerja secara ekonomis tersebut. Dia akan dijual baik secara tunai maupun dengan pembayaran dengan saham. Itu untuk yang pertama atau sell off. Lalu yang kedua adalah spin off. Spin off di sini dilakukan apabila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari korporasi dan berdiri sebagai suatu perusahaan yang terpisah. Nah, dengan demikian perusahaan itu akan mempunyai direksi sendiri dan dia akan bersifat lebih independen dalam mengambil keputusan. Kepemilikan perusahaan baru, dia akan berada di tangan para pemilik pemegang saham korporasi dan proporsi kepemilikan dilakukan secara prorata. Nah, misalkan saja yaitu PTA. PTA itu unit kegiatannya itu akan di spin off. Nah, sebagai perusahaan yang baru karena dia berpisah dari PTA, lalu dia berdiri sendiri perusahaan baru, dan dia misalkan menerbitkan saham misal sebanyak 10 juta lembar. Nah, apabila pemegang saham PTA atau PT yang awal tadi itu dia memiliki 10% saham PTA, maka dia juga menjadi pemilik 10% saham perusahaan yang baru tersebut. Perusahaan yang baru berpisah dan berdiri sebagai perusahaan independen itu. Jadi tetap kepemilikannya itu adalah tetap. Nah, adanya spin-off ini atau pemisahan ini itu dimaksudkan agar unit kegiatan tersebut itu dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih efisien, dan ada yang secara khusus bertanggung jawab. Nah, sekarang untuk yang ketiga yaitu going private. Ini adalah perusahaan yang semula dia telah terdaftar di bursa atau dia telah go public. Itu dia membeli saham-sahamnya sendiri dan kemudian tidak lagi dia mendaftarkan dirinya di bursa. Nah, mengapa dia melakukan itu? Itu karena beberapa perusahaan itu berpendapat bahwa go public itu dinilai membebani perusahaan dan direksi. Mereka berpendapat bahwa biaya untuk listing atau untuk ikut di suatu bursa itu dirasa terlalu berat. Dan juga keharusan dia untuk memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan dari Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal itu kadang dirasa juga sangat berat dan merepotkan. Nah, akhirnya dia lebih cenderung untuk memperhatikan kinerja keuangan perusahaannya triwulan ke depan, semester 1 semester ke depan atau tahun depan. Maksudnya secara jangka pendek gitu agar harga saham mereka tidak turun. Nah, dengan begitu perhatiannya ke jangka panjang atau laba jangka panjangnya itu jadinya terabaikan. Nah, karena itu akhirnya ada beberapa perusahaan itu yang dia membeli semua saham-sahamnya dia yang sudah terdaftar di bursa, itu baik oleh direksinya sendiri atau mungkin kolega-koleganya dan perusahaan itu sendiri, dan lalu dia tidak lagi mendaftarkan perusahaannya di bursa sehingga dia going private. Nah, ini contoh perusahaannya adalah Levi Strauss yang dia bergerak di bidang pakaian ya, garment. Selanjutnya yang keempat itu leverage buyout. Nah, ini masih ada hubungannya dengan going private. Nah, kalau leverage buyout ini apabila dia pengen going private tapi untuk membeli kembali saham-saham yang semula dimiliki para anggota masyarakat itu
untuk membeli kembali sahamnya, dia harus menggunakan bantuan dana dari pihak ketiga. Nah, apabila cara itu yang harus dilakukan